Assalamualaikum tat. Singkat. Singkat aja. Ustaz bahasa Persia. Ustaz. Artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah Ustaz. Orang yang tahu segala perkara. Itu Maka artinya saya adalah hanya Ustaz. menjawab yang saya tahu. Karena diskontas. Diskontat. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam sudah pengalaman ribuan tahun? Lama kali pengalaman. Pertanyaan apa nih? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang nggak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena Azazil nama asli iblis. prestasinya 1000 tahun beramal naik 1000 langit tahun. 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai Bisa selevel ikut dengan JPNS para juga nih, malaikat, lalu iblis nih. kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu. Semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis Kecuali iblis. asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, Yang bawah-bawah. itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat namanya setan, yang baik-baik namanya jin Islam, induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Iblis. Jenderalnya iblis. Hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas hulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang beda-beda. Ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Manusia setan. Nah, gitu. Yang ini bisa mati. Nah, yang ini pertanyaan umur saya tahu siah. Ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz, kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya. Maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah." Yang hafal bacakan, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah." Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan, pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Mananya lu? Ini siapa? Saya Ustaz Somad. Ustaz Abdul Somad. Itu bukan Ustaz Somad, karena Ustaz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustaz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali, ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif. Hadis sahih, bismillah.
dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, enggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira kami jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah itu tidak. Jadi tapi pertanyaannya berkualitas agar dapat keturunan Pak Ustaz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat Yasin. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Iya. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi. Minta lagi doa. Dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Surat Ali Imran sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah, namanya Hannah. Lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak. Mereka bernazar, akhirnya punya anak. Lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus. Bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Nah, kalau gitu aku lah hamil. Oh, baca sekarang. Kalau tidak aku cari satu lagi. Apa ni pantang ni pancing. Bapak pantang ni pancing. Keinginan terpendam. InsyaAllah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz. Nuaira. Nuaira artinya secercah cahaya. Ya Allah. Kau tiba-tiba Ustaz kasih itu tak tahu pas nengok lampu. Nengok lampu. Nuaira. Nanti manggilnya kan Nuaira secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh tak apa-apa. Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz ni macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan si imam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, Imam Zuhur, Asar. Diangkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib. Diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais. Itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Nah, itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga
ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Oh, inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih, maju anak hafiz di depan, tuanya udah nikah dia. Udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah, tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah, tapi Quran itu di kepala dia. Tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zirah Sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, boleh nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok mana imamnya. Nah, tak mancing aja. Kita lanjutkan. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun. 6 tahun. Sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fisabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1, LC, S2, MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama Bronis. Berondong manis. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan. Ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Kawin mana gadis? Ada duit keluarga. Kasih, ini nomor, ada nomor. Bronis, berondong manis. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin. Amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qashar 89 km. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qashar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qashar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Hajat sangat tinggi. Bapak dokter spesialis. Operasi jam 11. Selesai jam 5. Jam 11 tadi operasi, selesai jam 5. Zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qashar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain. Memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong.
Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Oh, ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi, bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga, operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamaah takhir, maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah minjam. Nikah tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin.